Satyawira Jala Dharma. Kami Tentara Republik Indonesia akan timbul dan tenggelam bersama negara. Jenderal Sudirman. Hai Sobat Kolin Lamil, bersama saya Serda Rafika dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda hanya di Kolin Lamil News Weekly. Menjelang serah terima jabatan Panglima Kolin Lamil, Laksamana Muda TNI Hudiarto Krisno Utomo mengadakan exit briefing untuk keluarga besar Kolin Lamil pada 25 Agustus. Acara ini juga dihadiri secara virtual oleh prajurit Satlin Lamil 2, 3, dan KRI. Exit briefing merupakan tradisi perpisahan dan penyampaian pesan terakhir oleh pejabat lama kepada prajurit. Ia menyampaikan terima kasih dan pentingnya moral, mental, dan profesionalisme prajurit Kolin Lamil selama masa jabatannya. Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil mengadakan acara pergantian pucuk pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut pada tanggal 26 Agustus. Acara diawali dengan exit briefing, pembacaan memorandum, dan serah terima jabatan Panglima Kolin Lamil dari Laksamana Muda TNI Hudiarto Krisno Utomo kepada Laksamana Muda TNI Rudi Aviantara. Setelah itu, diadakan tradisi pisah sambut dan pelepasan Laksamana Muda TNI Hudiarto dengan suasana haru. Laksamana Muda TNI Rudi Aviantara juga diperkenalkan dan disambut dengan sukacita oleh keluarga besar Kolin Lamil. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksamana Muda TNI Rudi Aviantara dan Ketua Gabungan Jala Senastri Kolin Lamil Nyonya Hesti Rudi Aviantara menghadiri perayaan HUT ke-79 Jala Senastri di Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, didampingi Ketua Umum Jala Senastri Nyonya Vera Muhammad Ali, serta para pejabat TNI AL lainnya. Tema peringatan adalah tentang sinergi dan dukungan terhadap keluarga prajurit TNI AL. Ketua Umum Jala Senastri menekankan pentingnya peduli sosial dan keteladanan. Kasal berharap Jala Senastri terus berkembang dan mendukung keluarga TNI AL. Komando Lintas Laut Militer menerima kunjungan tim pengawas dan pemeriksa atau WASRIK dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI pada 27 Agustus di Pendopo Batara Kresna, Mako Kolin Lamil, Tanjung Priok. Tim yang dipimpin oleh Dr. Seneng Rilanto disambut oleh Kepala Staf Kolin Lamil Laksamana. Pertama TNI Edi Haryanto dalam hal ini mewakili Panglima Kolin Lamil Laksamana Muda, TNI Rudi Aviantara. Pemeriksaan oleh BPKRI bertujuan untuk menjamin laporan keuangan Kolin Lamil sesuai prinsip akuntansi dan mencegah penyimpangan. Kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi dan diskusi terbuka mengenai akuntabilitas dan transparansi. Laksda TNI Rudi Aviantara memulai masa jabatan sebagai Pangkolin Lamil dengan apel khusus dan entry briefing bersama prajurit Kolin Lamil. Dalam briefing ini, beliau memperkenalkan diri, menjelaskan tugas, dan menyampaikan arah kebijakan kepemimpinannya. Kegiatan dihadiri oleh prajurit dan PNS Kolin Lamil di Mako dan Satuan Lintas Laut Militer 1, serta dilaksanakan secara video conference untuk yang bertugas di Satlin Lamil 2, Satlin Lamil 3, dan daerah operasi. Beliau menegaskan akan melanjutkan program dari pejabat sebelumnya dan menekankan pentingnya dukungan dari seluruh prajurit. 4 prinsip utama kerja yang disampaikan adalah berbakti tanpa tapi, lakukan tanpa nanti, semangat tanpa tepi, dan berdoa tanpa henti. Panglima Komando Lintas Laut Militer, Laksda TNI Rudi Aviantara, menghadiri upacara pelepasan kontingen TNI Angkatan Laut untuk kejuaraan Piala Panglima TNI 2025 di lapangan Den Mama Besal, Cilangkap, Jakarta Timur. Upacara dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Kejuaraan ini diadakan setiap tahun untuk memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan RI. Kontingen TNI Angkatan Laut terdiri dari 4 cabang olahraga, sepak bola, bola voli, tenis lapangan, dan bulu tangkis, dengan total peserta mencapai 150 orang. 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, KRI Dr. Suharto 990 dan KRI Teluk Calang 524, mengangkut pasukan Batalion Infanteri Raider 631 Antang ke perbatasan RI Papua Nugini pada 29 Agustus. Pemberangkatan dilakukan di Jakarta Utara dalam upacara yang dipimpin oleh Pangdam 12 Tanjung Pura, Maijen TNI Jamalulail, dan dihadiri Inspektur Kolin Lamil, Laksma TNI Julianus Zebua, mewakili Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Rudi Aviantara. Pasukan ini adalah bagian dari Satgas Pamtas RI Papua Nugini
yang akan menjaga keamanan dan berkontribusi positif kepada masyarakat. TNI berkomitmen menjaga kedaulatan NKRI. Panglima Komando Lintas Laut Militer, Laksda TNI Rudi Afiantara, menghadiri pembukaan Open Turnamen Jetski Piala Panglima TNI tahun 2025 di Akademi Jetski Ancol, Jakarta Utara. Turnamen ini merupakan bagian dari peringatan HUT ke-80 TNI dan dibuka oleh Komandan Pushidrosal Laksdia, TNI Dr. Budi Purwanto mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Lomba mencakup berbagai kategori, termasuk untuk TNI Polri dan amatir, serta kegiatan peduli lingkungan dengan penyerahan sembako dan penanaman pohon. Event ini menunjukkan sinergi antara olahraga dan kepedulian sosial. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksamana Muda, TNI Rudi Afiantara, dan Ketua Gabungan Jalasenastri Kolin Lamil Nyonya Hesti Rudi Afiantara mengunjungi prajurit Kolin Lamil yang sakit pada 30 Agustus. Mereka menjenguk Nyonya Alvina Christine Zebua yang baru saja menjalani operasi mata dan Pelda Komtri Mulyadi yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Kunjungan ini menunjukkan perhatian dan dukungan moral dari pimpinan. Mereka juga menegaskan pentingnya peran keluarga dalam proses penyembuhan dan berharap dapat memberikan semangat untuk kesembuhan. Di tengah tantangan sosial, Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil mengadakan doa bersama lintas agama untuk menunjukkan cinta kepada tanah air pada 31 Agustus. Kegiatan dipimpin oleh Panglima Kolin Lamil Laksamana Muda, TNI Rudi Afiantara, dan diikuti oleh prajurit serta keluarga di Mako Kolin Lamil, Jakarta Utara, serta serentak di Satlin Lamil 2 Surabaya dan Satlin Lamil 3 Makassar. Doa bersama ini sesuai instruksi Panglima TNI untuk menciptakan suasana aman. Panglima Kolin Lamil mengajak menjaga persatuan dan keamanan, serta memperkuat kebersamaan meski dalam perbedaan. Baik Sobat Kolin Lamil, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Kolin Lamil News berikutnya. Satya Wira Jaladharma.